urusannya, tanggung jawabnya semasa menjadi presiden pun isinya kebohongan-kebohongan. Saya tidak menciptakan kebohongan itu, tapi kebohongan itu diciptakan oleh Jokowi, dan yang namanya rekam jejak Jokowi adalah rekam jejak kebohongan itu sendiri. Bung, dari mana Jokowi mau tentram? Dari mana Jokowi mau tenang? Alhamdulillah Bung, kita baik-baik semuanya. Salam dari channel Anak Bangsa. Salam Bung. Salam, tidak mungkin salam buruk. Tidak mungkin. Bung, begini Bung. Begini Bung. Jokowi membuat ruwet dalam urusan dengan dirinya sendiri dan ijazah. Itu sudah begitu lama tidak bisa diselesaikan. Jokowi membuat kita ruwet dalam urusan yang namanya WUS, kereta cepat Bro. Jokowi membuat kita ikut-ikut ruwet dalam urusan IKN. Jokowi membuat ruwet dalam urusan mobil apa di Solo tempo hari. Mobil produksi anak-anak sekolah teknik kita, mobil SMK dibanggakan oleh Jokowi. Tapi Bung, ternyata ini semuanya bagian dari urusan yang kita nggak memberi nama. Nama itu sudah dibawa sendiri. Di balik itu semuanya itu barang yang tidak ada realitasnya, barang yang tidak ada basis kebenarannya. Ini artinya kebohongan. Kebohongan Jokowi itu untuk kepentingan siapa Bung? Untuk kepentingan Jokowi dan keluarga. Karena pada akhirnya kita tinggal menyimpulkan Jokowi itu bukan memerintah Republik Indonesia, memerintah rakyat, tapi memerintah demi kesenangan keluarga. Tidak usah saya analisis lagi bagaimana keluarga, anak-anak dan menantu dan seterusnya berada dalam posisi macam itu. Tapi Bung, Jokowi itu disorot dan dia niscaya tahu. Pendukung-pendukung setianya dulu, udah hilang. Pendukung setia yang punya moral udah angkat kaki, tidak sudi lagi ikut Jokowi. Ketika Jokowi masih berkuasa, kita pendukung-pendukung itu ada seniman, ada intelektual, akademisi, ada aktivis, ada pemikir-pemikir, ada juga orang yang punya kepentingan politik. Ya enggak apa-apa, silakan. Tapi orang-orang itu udah mereteli satu persatu. Yang ada itu tinggal termul yang cinta buta, penuh loyal tanpa alasan dan loyal pada kebohongan Jokowi. Bung, sekarang ini kalau mau ditelusur, Jokowi ini sebenarnya hidupnya kocar-kacir. Wah, kalau Jokowi mendengar saya sebut hidupnya kocar-kacir, ya niscaya iya. Dia mau berhenti dari politik, tidak bisa. Mau terus, banyak lawan-lawannya. Dan lawan-lawannya itu orang-orang kuat yang mengancam anaknya, mengancam dirinya sendiri. Banyak orang yang memusuhi Jokowi, Bung. Apa itu enggak membuat dirinya kocar-kacir? Ya judulnya Jokowi kocar-kacir. Bung, apa enaknya seorang mantan presiden yang mestinya tetap magrong sebagai mantan presiden, tidur di rumah hadiah dari pemerintah,
di rumah yang gede, yang bersih, yang tentram. Dan kalau dia sesudah itu tidak mikirkan bangsa, nggak apa-apa, nggak perlu jadi ikut-ikut mikirin bangsa, ikutin pemerintah, nggak perlu. Tapi kalau ikut mikirin pemerintah, ya berikan sumbangan konstruktif. Tapi kalau orang kayak Jokowi, konstruktif macam apa yang kita bisa harapkan? Karena urusannya, tanggung jawabnya semasa menjadi presiden pun isinya kebohongan-kebohongan. Saya tidak menciptakan kebohongan itu, tapi kebohongan itu diciptakan oleh Jokowi, dan yang namanya rekam jejak Jokowi adalah rekam jejak kebohongan itu sendiri. Bung, dari mana Jokowi mau tentram? Dari mana Jokowi mau tenang? Namun, ya Bung, itu sikap politis itu lain. Dalam suasana semacam ini, Jokowi mesti menyadari bahwa anaknya itu tidak layak. Anaknya itu udah bisa Bung jadi RT gitu aja. Belum tentu, tapi agak Bung, dia mempersulit Menteri Keuangan. Tempo hari ini kabarnya dia memanggil Menteri Keuangan. Mempersulit itu maksudku, Menteri Keuangan dipanggil oleh anak Jokowi, si Samsul itu. Bung, dia bisa apa manggil menteri? Bisa menyatakan apa, dia bisa menegur apa, dia bisa mengarahkan apa? Nggak ada. Menteri Keuangannya ya menghadapi dia sambil ngerokok lah kira-kira, sambil minum kopi. Dia ngomong ya nggak usah didengerin lah, untuk apa Bung dengerin? Anak yang nggak sekolah, nggak punya ijazah Bung, ya sama lah dengan bapaknya. Namun si Jokowi dalam situasi seperti ini, sekarang ini, bukan mundur demi ketentraman diri dan keluarga dan ketentraman rakyat ini, enggak. Dia ini Bung tega-teganya berteriak, nyuruh orang supaya berteriak, mendukung Prabowo Gibran sampai 2009. Bung, siapa? Prabowo mau didukung dalam urusan itu, Prabowo mungkin gatal badannya, mungkin muntah-muntah. Ngapain kalian dukung-dukung, masang-masangkan? Ya Prabowo nggak akan mau. Dan akhirnya si Jokowi sendiri Bung yang ngomong. Si Jokowi sendiri yang ngomong. Tanpa rasa. Orang duwe rasa risi, orang duwe rasa isin. Bung, kalau wong Jawa kok disebut orang duwe isin, ya ndak usah orang Jawa. Kalau orang Islam tidak punya rasa isin, ya itu bukan Islam. Orang Jawa yang itu bukan Jawa, orang Indonesia yang tidak punya rasa malu bukan orang Indonesia. Ya begitu Bung, tapi Jokowi menempuh cara itu dengan sikapnya yang kocar kacir, dengan kasunyatan tentang hidupnya yang pating selawir. Ya begitu Bung, begitu Bung. Salam dari kita di channel Anak Bangsa.